Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Saya guru DSD Negeri 008 Bone Darussalam, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkunganku, pembelajaran ketiga kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu pagi ini apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lebih semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biasanya kita apa dulu ya? Bagus ya. Yang lain bisa dicontoh, datang lebih awal. Yang baik-baik bisa dicontoh. Silakan Alwi, karena Alwi sudah datang lebih awal, maka Alwi ibu tugaskan untuk memimpin doa kita pagi ini. Ayo Alwi. Ayo. Mari teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dengan kepercayaan sendiri dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Alwi. Alwi hebat hari ini ya, karena dia sudah datang paling awal. Kita dilanjutkan besok ya. Ya anak-anak ibu, sebaiknya sebelum kita mau melakukan setiap kegiatan kita, baiknya apa dulu tadi? Berdoa. Iya, berdoa. Jadi sebelum kita melakukan segala macam aktivitas kita, maka kita sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang tahu biar apa? Ada yang tahu? Biar apa nak? Iya apa sayang? Iya, biar lancar aktivitasnya bagus. Ada lagi biar apa? Biar kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Baik, ibu absen dulu ya. Agung Wiranata, Muhammad Ali, Abdullah Jamil, Citra Pratiwi, Kalau Nizam. Bu, Nizam sakit bu. Oh iya, Nizam sakit, sama-sama kita doakan biar Nizam cepat sembuh. Ya, biar besok dia bisa ikut aktivitas belajar seperti biasa bersama kita ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu agar kita semangat dalam belajar. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, anak-anak ibu. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Ada yang ingat pelajaran kemarin? Iya, pinter, berarti belajar semua ya. Tentang apa? Hak dan kewajiban. Oke, dalam hal ini adalah tentang memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Ibu mau tanya nih, kan di sekolah kita, di sekeliling kita ini banyak sekali tumbuhan yang besar-besar ya. Anak-anak ibu pernah tidak duduk di sekitar halaman sekolah ini yang ada tumbuhan yang rindang? Pernah duduk di bawahnya? Pernah. Oke, apa yang anak-anak ibu rasakan kalau duduk di bawah pohon yang rindang itu? Iya sayang. Dingin dan sejuk, ada lagi? Dingin, sejuk, ya segar ya kan? Kira-kira anak-anak ibu nyaman nggak duduk di bawah pohon? Nyaman. Kenapa? Tahu sebabnya? Karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen ya. Tumbuhan mengeluarkan oksigen sementara manusia menghirup oksigen. Itu salah satunya. Kemudian di rumah anak-anak ibu biasanya makan apa ya? Makanan pokok kita apa biasanya? Nasi. Iya, bukan nasi saja, mungkin kamu makan nasi, tapi di daerah lain selain nasi mereka ada juga yang makan jagung, ada juga yang makan sagu, ada juga yang makan ubi ya. Itu merupakan contoh makanan pokok. Makanan pokok. Terus anak-anak ibu kalau makan pakai sayur tidak? Pakai. Coba ibu tanya siapa yang suka makan sayur, tunjuk tangannya. Waduh, bagus, semua suka makan sayur. Berarti anak ibu semua sehat semua ya. Oke. Sayuran itu juga merupakan hasil daripada tumbuhan. Ada sayur, ada bayam, ada kangkung, ada apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu tahu itu merupakan manfaat tumbuhan bagi apa? Manusia. Banyak sekali manfaatnya ya kan? Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak ibu setiap hari menulis ya di atas apa? Buku ya, di atas kan? Anak-anak ibu tahu tidak kertas itu terbuat dari apa? Kayu. Iya, pintar anak ibu. Kertas bahan utamanya adalah kayu. Berarti manfaat tumbuhan sangat banyak, sangat banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita manusia. Nah, kalau begitu kita kan sudah menerima banyak manfaatnya nih, ya berarti hak sudah kita terima. Lalu kemudian apa kewajiban kita terhadap tumbuhan? Merawatnya. Iya, memanfaatkannya dengan baik. Artinya gini ya nak, kalau makan, salah satu contohnya makan nasi, ya makan secukupnya, jangan ambil banyak lalu kemudian tidak habis terus dibuang. Itu namanya mubazir ya, tidak boleh. Jadi harus kita manfaatkan, harus kita ambil secukupnya sehingga tidak terbuang sia-sia. Kemudian kita menjaga tumbuhan di sekitar kita dengan baik dan merawatnya dengan apa? Baik. Tepuk tangan jangan yang pintar semua. Baik anak-anak ibu, materi kita pagi ini yaitu tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama, siswa mampu untuk menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Lalu setelah berdiskusi, peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil informasi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya dengan rasa percaya diri. Lalu dengan disajikan teks bacaan, peserta didik mampu menentukan kata tanya dalam bacaan dengan benar. Nah, kemudian dengan disajikan beberapa daftar pertanyaan tentang kelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu menganalisis isi teks menggunakan kata-kata tanya dengan cermat dan tepat. Yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu membuat kata tanya
lingkungan. Anak-anak ibu punya gambar ya. Coba perhatikan gambarnya di depan. Anak-anak ibu semua, apa yang anak-anak ibu lihat ya? Tanaman subur dan tidak subur. Coba satu orang. Iya. Tumbuhan yang subur dan tidak subur. Iya, tumbuhan subur dan tumbuhan yang tidak subur. Coba perhatikan lagi, ya. Ada satu yang merah-merah, ya. Yang satu begitu subur, ya. Sangat dilihatnya, ya. Menari. Kemudian satu lagi di mana? Kayu, ya. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Iya, saya Desi. Yang satu tidak terawat. Bagus, pintar, tepuk tangan untuk Desi. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa? Apa lagi? Yang satu tidak terawat, tidak diapakan? Ya sayang. Tidak diberi pupuk. Tidak diberi pupuk. Pintar, tepuk tangan lagi. Apa lagi yang bisa? Tidak diapa ya? Iya, pintar. Tidak disiram. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Artinya dari kedua gambar ini anak-anak ibu bisa lihat yang satu terawat, yang satu tidak terawat. Jadi harusnya bagaimana agar tumbuhan tersebut bisa sama-sama subur? Bagaimana? Diapakan saya? Dirawat dengan apa? Pupuk air Iya, terus? dan siram matahari. Iya, dikasih pupuk, disiram ya dengan sinar matahari yang cukup. Boleh tepuk tangan lagi. Semua ya. Jadi kita harus menjaga tumbuhan atau tanaman dengan baik. Coba di rumah kalian ada nggak punya tumbuhan ya? Di rumah kalian. Coba siapa yang punya tumbuhan pohon cabai di rumah? Iya, kamu punya? Disiram tidak pohonnya? Subur tidak pohonnya? Iya, harus seperti itu. Kalau kita memelihara tumbuhan, maka harus kita jaga dengan baik. Selesai ini, anak-anak ibu akan ibu tampilkan video pembelajaran. Ya, nanti akan ibu tugaskan secara berkelompok, ya, untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi pada saat ibu menayangkan video pembelajarannya, anak-anak ibu harus mencatat dan mengumpulkan data juga informasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Nah, agar nanti pada saat tugas kelompok, anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Perhatikan ya semuanya ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Catat.
Satu, berdiam setiap hari. Dua, tidak diberi buku. Tiga, mengantisipasi hama tanaman. Ada dua gambar dan ada dua keterangan di situ ya. Gambar keterangan A tadi disiram setiap hari, kemudian diberi pupuk. Yang ketiga mengantisipasi hama tanaman. Gambar keterangan B disiram setiap hari, tidak diberi pupuk. Nah, ini bedanya ya, tidak diberi pupuk. Kemudian mengantisipasi hama tanaman. Berarti dua-duanya ada perbedaan. Satu perbedaan ya, yang nomor dua. Yang nomor dua itu yang pertama diberi pupuk, yang kedua tidak diberi pupuk, itu bedanya. Ya. Dari gambar ini nantinya ibu ingin anak-anak ibu ya membuat pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada, sesuai dengan gambar dan keterangan yang ada. Nah, kita akan memulai kerjasama kita ya. Dengan kelompok yang sudah ada ini, ibu akan membagikan tugas LKPD-nya. Kamu akan kerjakan secara kelompok, harus kerjasama ya, kerjasama yang baik. Semua harus bekerja, tidak satu-satu aja yang bekerja, tapi semua harus bekerja. Kerjasama yang bagus. Ya, kelompok 2, kelompok 3 harus kerjasama juga. Kelompok 4 satu tidak masuk ke dia, nggak apa-apa bertiga ya. Harus kerjasama yang bagus. Jangan lupa sebelum bekerja tulis nama kelompoknya. Ibu akan menjelaskan dulu apa yang harus kamu kerjakan. Coba perhatikan dulu nak. Coba semua perhatikan dulu. Yang pertama ini ada nama kelompok, jangan lupa ditulis. Kemudian lanjutnya di sini nanti perhatikan. Ini adalah peta konsep. Dari peta konsep ini ibu ingin kamu mengumpulkan data dan informasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya anak-anak ibu diminta untuk KPD yang kedua bahasa Indonesia, anak-anak ibu diminta untuk membuat kalimat tanya dari gambar yang sudah kamu lihat ini. Ya, membuat kalimat apa nak? Ya, membuat kalimat tanya. Anak-anak ibu mengerti dengan tugasnya? Ada yang bertanyakan? Sudah paham ya? Baik, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Yes. Ya, semangat, harus semangat. Kita mulai ya. Ayo, silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Terus kerjanya sama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri. Ya, dicari hasilnya nanti. Materinya sudah ada loh. Nanti kamu buat tentang konsepnya. Tapi tulis namanya dulu. Sudah ditulis namanya? Tulis namanya dulu ya. Kemudian ya, setelah tulis nama, kamu buat tentang konsepnya ya. Buat tentang konsepnya ya. Sudah tulis tadi? Kelompoknya sudah? Siapa yang tulis tadi? Tapi sekarang coba untuk tentang konsepnya bilang punya bagus tidak?
Coba yang lain. Ada yang perlu ditanggapi tidak nih? Dia membuat kalimatnya. Coba dibaca lagi Habib. Kenapa tanaman harus disiram? Betul ya? Kira-kira bisa itu dijadikan kalimatannya? Bisa. Bisa ya. Lanjut coba Bila baca nomor 2 apa hasilnya? Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Iya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Bisa? Bisa? Bisa. Coba. Mengapa tanaman harus di bawah sinar matahari? Oke. Betul ya kira-kira? Betul. Hasil tebak semuanya betul? Betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo maju semuanya. Lanjut. Ya, dibacakan. Yuk. Dibacakan ya sih yang kelas suaranya. Fungsinya apa kan? Iya, betul ya. Apakah tumbuhan harus diletak di bawah sinar matahari? Ya, betul tidak kawan-kawanmu? Ya, silakan itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, yuk. Ya, hasil kerjanya sudah bagus semua ya. Sudah bekerja sama dengan baik. Semua sudah ikut berpartisipasi dalam mengisi tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi anak-anak Ibu kira-kira sudah paham dengan pelajaran kita? Ya. Coba perhatikan lagi. Hanya kita sudah melewati pembelajaran kita yang pertama tadi. Kamu sudah perhatikan gambar ya. Kemudian juga Ibu menayangkan video pembelajaran. Anak-anak sudah bekerja kelompok dan juga sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan bagus semuanya. Ya. Anak-anak Ibu semua, setelah kita belajar ini, anak-anak Ibu rasanya bagaimana? Kira-kira senang tidak? Apa yang membuat anak-anak Ibu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, bekerja kelompok, kemudian apa lagi? Sudah apa tadi ya? Sudah? Sudah mempresentasikan, iya senang ya? Kemudian apa lagi? Kak Irma? Melihat? Membuat tentang konsep apa lagi? Membuat kalimatannya, iya. Kan senang hari ini banget. Apa yang anak-anak Ibu kurang pahami dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Semuanya paham? Sudah mengerti berarti hari ini pelajarannya? Tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Baik. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami dengan materi kita pada hari ini. Kalau begitu Ibu mau tanya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba anak-anak Ibu semua yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Ada tidak yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang berani? Ayo, kita nanya. Pintar Suci. Bagus apa Suci? Iya. Kemudian apa lagi? Membuat kalimatannya. Kita sudah membuat kalimatannya dan juga sudah apa tadi? Mengidentifikasi tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan peta konsep. Kalau peta konsep semuanya sudah benar tadi, kelompoknya sudah bagus ya. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian ya. Ada akar, ada batang, daun, bunga, dan juga buah dan biji. Masing-masing tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti juga kita, anggota tubuh kita ya, semua punya fungsi. Tangan fungsi untuk apa, kaki untuk apa, semua punya fungsi. Begitu juga dengan tumbuhan. Akar tadi ada fungsinya, di situ tertulis ada 3, ada menyerap air, menyerap mineral, dan juga memperkuat tumbuhan.
daripada buah dan biji tadi? Ya, bagus. Ibu akan memberikan kepada kamu LKPD secara mandiri ya, tugas mandiri ya. Evaluasi secara mandiri yang nantinya akan kamu kerjakan di rumah ya, dibagikan ya. Ya, anak ibu semuanya, hari ini pembelajaran kita tadi sudah sampai